Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga meskipun siang hari ini kalian dapat mengikuti mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang silabus, pengertian silabus, pengembang silabus, serta format dari silabus. Adapun landasan dari RPP ini mengacu pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20. Yang mana isinya perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Adapun pengertian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling sedikit mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau lebih. Jadi RPP ini merupakan rencana yang akan menggambarkan rancangan pembelajaran sehingga dapat mencapai atau tujuan dari kompetensi dasar itu dapat terlaksana. Adapun komponen dari RPP yaitu meliputi beberapa poin. Yang pertama ada identitas sekolah yang berisi kelas, kemudian semester, kemudian kompetensi dasar, ada waktu atau alokasi waktu, materi, submateri, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, komponen dari RPP ini sudah saya sesuaikan dengan RPP yang terbaru, yang hanya satu lembar saja itu. Adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP, yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Jadi kalian harus memperhatikan perbedaan individu peserta didiknya terlebih dahulu, mulai dari kemampuan, jenis kelamin, kemudian latar belakangnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Jadi antara RPP 1, 2, 3, dan seterusnya itu saling berkaitan dan terpadu. Kemudian yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada penyusunan RPP ini diharapkan nanti menggunakan teknologi yang sudah canggih seperti yang kita rasakan. Adapun dari alur penyusunan RPP ini, pertama kan dari silabus ya. Kemarin kalian sudah belajar silabus, yang mana di dalam silabus tersebut sudah ada SK dan KD, dan dari silabus ini nantinya kita akan bisa membuat atau menyusun RPP. Langkah-langkah menyusun RPP, yang pertama mengisi kolom identitas, menentukan alokasi waktu, menentukan SK dan KD. Nah, hal ini nomor 2 dan nomor 3 ini sudah ada di dalam silabus ya. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran. Nah, dalam materi ini nanti ada materi, kemudian ada submateri. Jadi kalau misalnya materinya mengajar tentang SPLTV misalnya, submaterinya apa? Bisa jadi menyelesaikan SPLTV dengan metode grafik misalnya, menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan atau dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus menentukan terlebih dahulu metode apa yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui bukan hanya metodenya saja, namanya saja, nama model pembelajarannya saja,
tapi kita juga harus tahu langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Misalnya dalam STAD. Dalam model pembelajaran STAD ini ada beberapa langkah di dalamnya. Yang pertama misalnya guru menjelaskan materi, kemudian yang kedua guru mengelompokkan peserta didik dan sebagainya sampai dengan langkah-langkah STAD itu selesai. Nah, semua itu harus tercantum dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi kalian harus bisa mengklasifikasikannya, apakah langkah pertama ini masuk ke dalam kegiatan awal ataukah kegiatan inti ataukah kegiatan akhir. Nah, kalian harus mengetahui hal itu. Dalam merumuskan langkah-langkah pembelajaran yaitu yang terdiri atas kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal ini biasanya ini berisi tentang misalnya kalian melakukan persepsi. Kemudian kegiatan inti ini nantinya kalian sudah masuk atau menjelaskan tentang materi pembelajaran. Dan akhir ini biasanya berisi tentang merangkum pembelajaran ataupun memberikan tugas ataupun mengakhiri pembelajaran. Kemudian yang ke-8 yaitu menentukan alat, bahan, dan sumber belajar. Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu sumber belajar yang akan digunakan dalam materi ini, yaitu apa saja, bisa dari LKS, bisa dari buku paket, atau bisa dari media online. Kemudian yang ke-9, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Jadi, untuk mengajar suatu materi, hendaknya kalian sudah memikirkan terlebih dahulu. Nanti untuk materi ini, untuk mengukur kemampuan peserta didik itu menggunakan tes apa? Misalnya, menggunakan tes tertulis. Jadi tesnya itu mau bentuk bilangan ganda atau essay. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu dan biasanya soal-soal penilaian ini harus dibuat sebelum kalian mengajar. Tidak harus membuat sendiri, bisa ngambil dari buku ataupun LKS seperti itu ya. Untuk contoh dari RPP yang 1 lembar saya akan berikan sebentar lagi. Nah, di sini ada contoh RPP yang terbaru ya, yang hanya 1 lembar saja. Ini nanti jika dilihat ini hanya 1 lembar saja ya. Ini kebetulan saya ambil contoh yang BPLD SMA 2. Di sini ada selamat sekolah, kemudian ada tulisan RPP, kemudian ada lambangnya di sini. Di sini ada kelas, ada kompetensi dasar. Nah, kalau kita perhatikan kompetensi dasarnya ini 3.2, 4.2. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada pada silabus. Kemudian waktunya 3 kali 45 menit. Artinya setiap 1 JP itu biasanya 45 menit untuk di SMA ya. Tapi bergantung pada kebijakan dari sekolahnya masing-masing, ada yang 40 menit ataupun 35 menit. Jadi waktunya 3 kali 45 menit berarti 3 kali jam pelajaran. Kemudian materi yang diajarkan merupakan vektor. Kemudian submaterinya operasi jumlahan vektor dan pengurangan vektor. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat ini melalui diskusi, tanya jawab, penugasan peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan vektor. Nah, ini yang saya maksud dengan indikator. Di sini ada ya. Tapi di sini ditambah dengan melalui diskusi, tanya jawab, penugasan dan sebagainya. Ada kata-kata seperti itu. Kemudian metode yang digunakan adalah discovery learning dan diskusi. Nah, kita perhatikan. Di sini pada kegiatan awal, kemudian pada kegiatan inti, di sini ada tulisan yang merah-merah. Artinya yang merah-merah ini merupakan langkah-langkah dari discovery learning. Jadi pada RPP ini sudah ketahuan bahwa langkah-langkah dari discovery learning ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini ya. Nanti setelah materi ini saya sampaikan selesai, nanti saya akan tugaskan kalian masing-masing untuk membuat 1 RPP sesuai dengan silabus yang kalian download kemarin. Untuk tugas yang pertama, kalian
Saya tugaskan untuk membuat RPP ya, satu RPP saja, silakan dipilih sesuai dengan silabus yang kalian download kemarin. Kemudian untuk lampirannya yang pertama, kita juga minta di sini kalian juga harus membuat materinya. Misalnya untuk materi SMP kalian pilih SPLDP, misalnya kalian harus mencari materinya. Jadi sumber pembelajarannya dari mana, terus kemudian materi pembelajarannya itu kan ada fakta, konsep, dan prinsip. Mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk konsep, dan mana yang termasuk dalam prinsip. Kemudian sertakan juga contoh-contoh dari materi yang kalian berikan, yang akan kalian berikan dalam RPP tersebut. Oke, itu saja penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan minggu depan mudah-mudahan tidak daring lagi, jadi saya bisa lihat secara langsung untuk tugas-tugasnya. Jadi pertemuannya kalian hanya mendengarkan materi ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Jika tidak ada silakan langsung kerjakan tugas dari saya. Tugas yang pertama, kalian menyusun RPP sesuai dengan silabus yang di-download kemarin. Kemudian yang kedua, kalian juga harus menyertakan lampirannya, yaitu materi yang kalian pilih dalam RPP tersebut, seperti contoh yang saya berikan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.